Selamat datang kepada seluruh pemirsa pendengar setia kembali lagi bersama saya Vincent dan rekan saya Ming Hao di acara talk show Descartes ini. Oh iya Bro Win, ini kita sudah memasuki episode keberapa di talk show ini ya? Kayaknya udah banyak banget. Ya, ini kita sudah menemani pemirsa dengan menghadirkan talk show yang membahas tentang pemikiran para filsuf dan pengkaitannya ke dalam kehidupan manusia. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali mengaitkan pemikiran filsuf modern dengan satu film ini. Ya betul sekali, untuk episode kali ini kita akan membahas dan menjawab permasalahan dari satu film yang sudah pernah dirilis dengan pemikiran modern. Kasih tahu dulu nih Bro Win, film apa sih yang akan kita bahas kali ini? Film yang dimaksud adalah Matrix. Film ini berpusat pada seorang peretas komputer Neo yang mengetahui bahwa dia menjalani seluruh hidupnya dalam sebuah simulasi realitas yang sangat detail. Dunia mimpi yang dihasilkan komputer ini dirancang oleh kecerdasannya buatan artificial intelligence, ciptaan manusia, yang menjadikan manusia sebagai ternak untuk diambil energinya. Sementara mengalih kesadaran mereka melalui sebuah realitas paralel yang relatif menyenangkan yang disebut Matrix. Skenario film ini mengingatkan kembali kepada salah satu eksperimen pemikiran filsafat barat yang paling bertahan lama dalam sebuah bagian terkenal dari republiknya, Plato, sekitar 380 sebelum Masehi. Plato meminta kita membayangkan kondisi manusia seperti sekelompok narapidana yang telah menjalani kehidupan mereka di bawah tanah dan dibelenggu, sehingga pengalaman mereka tentang realitas terbatas pada bayangan yang diproyeksikan ke dinding gua mereka. Nah, di episode ini kita akan menjawab problem film Matrix ini dengan berdasarkan pemikiran modern ini. Dan tentunya kita akan membahas dan menjawab topik-topik ini nggak sendirian dong, Bro Win. Oh ya, talk show kita tentunya akan diramaikan dengan para tamu istimewa kita yang pasti para pemirsa di rumah udah nggak asing lagi dengan mereka. Langsung saja kita panggil tamu-tamunya, yaitu Bioma, Vino, dan Kyundi. Halo. Halo semua. Halo guys, ya udah pada tahu dong ya topik apa yang akan kita bahas kali ini. Udah dong, kita sudah persiapan nih untuk jawab topik kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wah, para tamu kita ini selalu siap nih buat kasih jawaban terbaiknya buat para pemirsa kita. Kayaknya langsung saja kita mulai mendengar jawaban untuk problem film Matrix dari perwakilan pemikiran modern. Yang pertama yaitu empirisme dan eksistensial yang akan disampaikan oleh salah satu tamu kita yaitu Bro Vino. Oke, sama seperti Bro Bioma, saya juga udah menyiapkan jawaban yang semoga bisa ada manfaatnya buat pemirsa sekalian mengenai jawaban berdasarkan empirisme dan eksistensial. Empirisme merupakan suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa setiap pengetahuan yang didapat manusia itu didapat dari pengalaman hidupnya. Mengenai pemikiran empirisme tersebut, pada film tersebut, karakternya mendapatkan berbagai wawasan dan informasi saat dia sedang berada di dunia Matrix, seperti mempelajari berbagai disiplin bela diri dan juga mempelajari karakteristik dunia Matrix yang tentunya berbeda dengan dunia nyata. Sedangkan eksistensial merupakan pemikiran yang beranggapan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan suatu tindakannya dan memiliki tanggung jawab atas tindakannya tersebut, baik ataupun buruk. Mengenai
pemikiran eksistensial tersebut di film Matrix ini, karakter Neo juga memiliki kebebasan untuk bertindak dalam dunia Matrix, dan ia juga diperingatkan juga bahwa setiap tindakan yang ia lakukan di dunia Matrix tersebut memiliki pengaruhnya di dunia nyata. Wah, penjabaran yang cukup detail ya ternyata. Itu baru dari empiris dan eksistensial, Bro Win, belum aliran pemikiran modern lainnya. Udah, langsung saja kalau dari sisi aliran idealis dan tambah rasional yang akan disampaikan oleh Bro Kyondi. Gimana nih? Idealisme adalah doktrin metafisik dan epistemologis bahwa ide atau pemikiran membentuk realitas fundamental. Pada dasarnya, itu adalah filosofi apapun yang berpendapat bahwa satu-satunya hal yang benar-benar dapat diketahui adalah kesadaran atau isi kesadaran. Sedangkan kita tidak pernah bisa yakin bahwa materi atau apapun di dunia luar benar-benar ada. Dengan demikian, satu-satunya hal yang nyata adalah entitas mental, bukan hal-hal fisik, yang hanya ada dalam arti bahwa mereka disadarkan. The Matrix menggambarkan konsep atau teori idealisme bahwa Woodrow Wilson, Presiden ke-28 Amerika Serikat, ingin menerapkan hubungan internasional atau politik. Ketika berbicara tentang politik global, idealis melihat hubungan internasional sebagai mesinnya, semestinya, dan bukan bagaimana realisme. Bagi seorang idealis, hubungan internasional harus harmonis dengan keseimbangan kekuasaan antara negara yang berbeda dan penghormatan terhadap hukum internasional yang dijamin oleh organisasi global. Wilson juga percaya bahwa apa yang menguntungkan dan penguntungan bagi negaranya juga akan sangat menguntungkan negara asing lainnya. Rasionalisme dalam filsafat barat, pandangan yang menganggap akal sumber utama dan ujian pengetahuan. Memegang realitas itu sendiri memiliki struktur logis yang inheran. Rasionalis menegaskan bahwa kelas kebenaran ada bahwa intelek dapat memahami secara langsung. Apa menurut rasionalis prinsip-prinsip rasional tertentu terutama dalam logika dan matematika dan bahkan dalam etika metafisika yang sangat mendasar sehingga menyayangkan adalah jatuh ke dalam kontradiksi. Keyakinan rasionalis terhadap hal dan bukti cenderung oleh karena itu untuk mengurangi rasa hormat mereka terhadap cara-cara lain untuk mengetahui. The Matrix dengan baik menggambarkan perdebatan besar dalam filsafat modern. Tentang sifat pengetahuan, empiris berpendapat bahwa ia mencapai pengetahuan tentang realita pada dasar dari pengalaman sensorik. Tapi ini pasti salah karena matriks itu mungkin. Jika kita mengambil pengalaman sensorik sebagai dasar pemahaman kita tentang realitas, Neo tidak pernah bisa mempertanyakan. Biarkan. Wah, ternyata berbeda ya pemikiran aliran empiris eksistensial dengan idealis rasional. Memang sepertinya setiap pemikiran modern ini punya cara pandangnya masing-masing. Ya, kita lanjut deh, Bro Bilma nih yang akan membagikan pandangan mengenai aliran pemikiran modern dan positivis. Bener banget, Bro Ming. Kalau dari positivisme itu bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala pengguna metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta itu. Nah, dari film Matrix tersebut, yang saya dapat dengan positivisme itu ialah dia menolak bahwa dia tidak ingin di dalam
tahun 2100 tersebut bukan manusia, melainkan robot yang akan berperan terhadap di tahun 2100 tersebut. Wah, ini ternyata beda juga dari keempat aliran yang sebelumnya. Yang benar-benar tiap aliran pemikiran modern itu ada persepsinya masing-masing. Bentar Bro Win, ada satu aliran pemikiran modern lagi nih yang belum terpaparkan pandangannya, yaitu materialistis. Oh ya, ini saya Vino ingin bantu jawab nih yang mengenai pandangan materialistis. Kalau dari aliran pemikiran modern materialistis, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai bentuk awal dari alam, akal, dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme itu tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adikodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Mengenai pemikiran materialistis tersebut di film Matrix, dia memiliki kemampuan pemrograman dan dia juga masuk ke dunia pemrograman tersebut. Di dalam dunia pemrograman, Neo berada di tahun 2100 dan dia berkembang menjadi salah satu yang berkontribusi untuk membantu di dalam dunia pemrograman tersebut. Oke, terima kasih Bro Vino. Nah, para pemirsa udah mendengar nih pemaparan jawaban dari para tamu kita mengenai menjawab problem dari film Matrix dengan berdasarkan aliran-aliran pemikiran modern yang terdiri dari empiris, eksistensial, kemudian idealis dan rasional, krisis, positif, dan yang terakhir materialis. Ternyata memang masing-masing aliran pemikiran modern ini punya persepsinya masing-masing. Boleh deh ini terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kita dengar kesimpulan dari Broming biar para pemirsa lebih dapat lagi intinya nih. Baik Bro Win. Nah, jadi untuk kesimpulan adalah kita sebagai manusia sebaiknya harus lebih dapat memilih cara kita memandang cara hidup dan kita juga harus dapat pintar memilih pilihan jalan hidup yang lebih baik demi diri sendiri dan orang sekitar. Setiap orang memiliki perbedaan pendapat maupun cara pikir yang berbeda, maka dari itu kita sebaiknya dapat menghormati keputusan setiap. Oke, baik pemirsa, itu tadi merupakan sebuah pembicaraan yang membahas menjawab problem film Matrix dengan berdasarkan aliran pemikiran modern. Kami mengucapkan terima kasih untuk pendengar setiap podcast maupun talk show kita yang sudah mendengarkan nih podcast kita sampai akhir. Semoga bisa mendapatkan pandangan yang berguna tentunya, dan terima kasih juga kepada 3 tamu istimewa kita yang tentunya sudah baik sekali dalam menjawab dan menjelaskan mengenai topik kita kali ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa lagi di talk show ataupun Hagel Podcast kelompok kami episode berikutnya.